Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Sebelum saya melanjutkan, perkenalkan dulu. Nama saya Zaid Ali Wardana. Nanti ini pertemuan pertama untuk kuliah praktikum kartografi ya. Pertama-tama juga saya ucapkan selamat terlebih dahulu untuk mahasiswa sekalian karena sekarang statusnya sudah berubah menjadi mahasiswa dari siswa ya. Selamat datang di Prodi Pendidikan Geografi. Eh, ya, nanti untuk mata kuliah praktikum kartografi dasar itu satu semester insya Allah nanti akan bersama saya. Cuman sayang sekali ya bahkan untuk pertemuan pertama ini saja kita harus harus melaksanakan pertemuan pertama ini melalui online dan mungkin belum bisa bertatap muka. Tapi tidak masalah, yang penting substansinya nanti kita bisa dapatkan terlebih dahulu untuk materi-materi perkuliahan praktikum kartografi dasar. Kita usahakan dulu semaksimal mungkin melalui daring ini supaya nanti praktikumnya bisa berjalan dengan lancar. Apalagi ya mungkin yang perlu saya sampaikan. Ya, semoga kita segera lekas bisa bertemu ya, bertatap muka, karena rasanya juga ada yang hilang gitu ketika kita belum pernah bertemu sama sekali gitu ya, kemudian sudah terjadi perkuliahan gitu, rasanya ada yang gimana gitu. Nah, oke, untuk video ini adalah sebagai pengantar perkuliahan ya di minggu pertama ini. Mungkin nanti materi itu akan mulai saya berikan di minggu kedua atau video setelah ini, atau mungkin nanti karena sebagian besar nanti materi itu akan saya sampaikan lewat video seperti ini. Mungkin nanti untuk materi minggu pertama dan materi minggu kedua itu bisa dibuka secara bersamaan ya. Oke. Baik, mungkin ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama untuk overview perkuliahan ya. Sebetulnya mata kuliah praktikum kartografi dasar itu apa? Praktikum kartografi dasar itu merupakan turunan sebetulnya dari mata kuliah teori. Ada sendiri ya teori untuk untuk teori untuk kartografi dasar. Ada kelas teorinya dan ini kelas praktikumnya. Jadi untuk gambaran umum perkuliahannya, kuliah praktikum kartografi dasar ini nanti akan mengajarkan Anda mengajak Anda untuk bersentuhan langsung dengan segala bentuk dunia pemetaan tapi secara manual. Artinya di sini nanti akan banyak menggambar dasar-dasar ilmu kartografi itu apa saja nanti akan dipraktekkan di sini. Kemudian di dalam ya yang perlu Anda sekalian sadari bahwa Anda sedang belajar di pendidikan geografi yang mana tentu masih serumpun dengan keilmuan geografi. Nah, objek-objek kajian geografi yang ada di bumi itu kan luas sekali ya. Bumi kita ini kan luas sekali. Sehingga dalam mempelajari objek kajian geografi itu kan bisa fisik, bisa non fisik. Nah, biasanya yang fisik ini dia kan cakupannya luas sekali, fenomenanya tersebar.
Fenomenanya tersebar dan seringkali untuk mempelajari fenomena-fenomena fisik ini, entah itu gempa bumi, longsor, kemudian banjir, kemudian gerakan tanah atau gerakan sesar, atau pertemuan lempeng, erupsi gunung, dan lain sebagainya. Fenomena ini kan saling menyebar, tidak mengumpul, sehingga karena keterbatasan manusia, sehingga dibutuhkan suatu alat untuk membantu manusia itu mempermudah dalam mengamati fenomena-fenomena fisik yang terjadi tersebut. Nah, alat yang digunakan di sini adalah peta, sehingga peta ini menjadi sangat penting di dalam keilmuan geografi. Karena dengan peta, bumi yang segini luasnya ini itu bisa kita kecilkan, bisa kita skalakan. Nah, dari situ kita bisa memetakan, ya kan? Memetakan fenomena-fenomena fisik yang ataupun non fisik juga bisa yang terjadi untuk kita pelajari. Kartografi menjadi salah satu kunci dasar untuk membuka cakrawala geografi, sehingga mata kuliah ini muncul di semester awal, karena ini nanti akan menjadi landasan, menjadi batu loncatan Anda, dan juga menjadi pegangan juga di mata kuliah di semester selanjutnya gitu. Jadi pertama saya simpulkan bahwa untuk perkuliahan praktikum kartografi dasar ya, jadi nanti kita akan melakukan segala bentuk praktik ya yang berkaitan dengan peta, namun secara manual. Nah, nanti di bawah ini sudah ada perkembangan kartografinya, nanti saya jelaskan. Jadi untuk pertemuan awal ini kita baru overview seperti ini dulu, kita belum masuk ke materi. Kita diskusikan dulu mengenai bagaimana sih apa sih kartografi ini, bagaimana kartografi ini, kemudian teknis-teknis perkuliahan itu seperti apa. Ini jadi sebagai pengantar. Nanti minggu depan insya Allah kita mulai di materi yang sebetulnya. Saya kira ini perlu karena pertama Anda semua berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda-beda, kemudian disatukan di pendidikan geografi, kemudian ketemu mata kuliah ini. Mungkin sebagian asing ya dengan kartografi itu apa, kemudian juga baru saja berganti status dari siswa menjadi mahasiswa, apalagi ditambah dengan kondisi kita yang hanya bisa berkomunikasi melalui online seperti ini. Saya kira perlu ada pengantar terlebih dahulu sebelum kita menginjak ke materi yang sebenarnya dari kuliah praktikum kartografi dasar. Selanjutnya mungkin yang perlu saya sampaikan di sini kontrak perkuliahan ya. Jadi di sini seperti ya kontrak perkuliahan, kontrak belajar mengenai teknis kehadiran, kemudian UTS, UAS untuk penilaian pokoknya itu. Jadi di sini yang pertama itu kehadiran 75%, meskipun nanti online, nanti tetap akan ada absensi ya. Nanti saya upayakan bagaimana untuk absensinya. Kemudian jadi kehadiran itu 75%, artinya di sini adalah Anda punya kesempatan maksimal itu 3 kali untuk entah itu bolos, entah itu izin, entah itu sakit. Ya, maksimal 3 kali.
Kemudian UTS, bobot UTS itu 30%, UAS 35%, tugas 20%, laporan praktikum 15%. Tapi mohon bisa digarisbawahi untuk bobot ini nanti bisa berubah karena kita ketemu online seperti ini mungkin nanti lebih ke ke tugas yang saya berikan bobotnya. Tapi selama perkuliahan online ini nanti akan terus dievaluasi dari pihak kampus. Mungkin nanti kita bisa bertatap muka, tapi belum ada kepastian mengenai hal tersebut. Sementara yang pasti adalah kita akan belajar secara daring seperti ini. Nanti akan saya berikan video seperti ini dan juga modul. Jadi ada modulnya, ada video pendamping seperti ini. Jadi penjelasan yang akan saya berikan kebanyakan akan melalui video seperti ini, tapi tetap ada modulnya. Cuman mungkin ada banyak hal yang tidak bisa saya sampaikan melalui modul, sehingga tetap harus mendengarkan video dan melihat juga videonya, tidak hanya didengarkan ya. Kemudian alasan sakit hanya saya terima dengan surat keterangan dari dokter. Selain itu saya tidak terima. Kalaupun mau izin harus dibuat juga harus ada surat izinnya. Kemudian sebelum saya menginjak lebih jauh juga, kita mulai dari definisi kartografi. Mungkin nanti di kelas teori pasti juga akan dibahas ini, tapi nggak ada salahnya juga. Di sini harus saya ulangi juga supaya lebih mantap gitu ya. Kartografi ialah seni, ya, di garis bawah ini, seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta. Singkatnya seperti itu. Seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta. Sekaligus di dalamnya mencangkup studi sebagai dokumen ilmiah dan hasil karya. Nah, karena di sini sifatnya itu hasil karya, contoh di sini di atas peta ini, di atas ada peta ya, maka dia dikategorikan juga sebagai seni. Nah, karena dia itu seni, maka nanti ada sisi estetika yang menjadi salah satu dasar penilaian ya. Karena kalau ilmu pengetahuan mungkin tidak membutuhkan ya penilaian dari sisi estetika, mungkin hanya ada benar dan salah kalau dari sisi ilmu pengetahuan dan teknologi. Tapi dari sisi seni ya tidak ada ukuran benar dan salah, adanya baik dan kurang baik. Nah, nanti kita akan pelajari itu. Jadi itu ya, saya ulangi lagi, kartografi ialah seni, ilmu pengetahuan, dan teknologi tentang pembuatan peta. Artinya hasil karya yang diciptakan dari ilmu kartografi itu adalah peta gitu loh. Terus kenapa harus peta? Ya tadi alasannya di awal tadi, karena objek kajian geografi atau objek yang dipelajari di dalam ilmu geografi itu umumnya menyebar, fenomenanya menyebar di berbagai belahan bumi. Nah, kita manusia kan terbatas kemampuannya, ya kan? Kita memiliki keterbatasan dalam melakukan berbagai macam studi ataupun pengkajian tersebut. Keterbatasan dalam bentuk apa? Ya biaya, tenaga, waktu. Nah, untuk mengatasi hal tersebut ya dibutuhkan peta.
untuk membantu kita dalam mempelajari fenomena-fenomena geografi yang terjadi di muka bumi kita ini. Nah, karena hasil karyanya itu berupa peta, nah peta hasil karya Anda itu nanti itu merupakan bagian dari seni. Nah, karena dia hasil karya seni, pada poin tertentu nanti dia tidak bisa dinilai secara benar dan salah, tetapi baik dan buruk dari sisi estetikanya, bukan dari sisi nilai kebenarannya. Kurang lebih seperti itu. Jadi itu definisi kartografi. Kalau di kelas teori tentu saja nanti Anda akan banyak berdiskusi mengenai teori-teori mengenai kartografi, sedangkan di praktikumnya nanti kita akan melakukan praktik. Jadi nanti banyak gambar di sini. Kemudian juga yang perlu saya jelaskan juga bahwasannya adalah bukan karena pandemi ini terus kuliah praktikum kartografi ini tugasnya banyak, bukan. Memang ada ataupun tidak pandemi di tahun-tahun sebelumnya memang untuk tugas dari praktikum kartografi ini memang sudah banyak ya. Setidaknya 2 minggu sekali pasti akan ada tugas baru. Jadi mohon dipersiapkan. Dan kalau tidak percaya boleh tanya ke kakak tingkat Anda. Jadi saya nggak mau nanti ada yang ngomong, wah karena pandemi terus dikasih tugas terus. Enggak, tidak seperti itu. Memang ada ataupun tidak ada pandemi, untuk perkuliahan praktikum kartografi dasar memang tugasnya banyak. Tadi setiap 2 minggu sekali setidaknya 2 minggu sekali Anda akan mendapatkan tugas baru, sehingga tidak usah menunggu-nunggu, tidak usah ditunda-tunda. Begitu dapat, udah ngerti, langsung dikerjakan, sehingga nanti tidak numpuk-numpuk dan nanti pada akhirnya merepotkan diri Anda sendiri. Begitu. Jadi ini saya sampaikan aja di awal supaya tidak kaget. Artinya tidak kaget itu juga nanti itu tadi, saya tidak mau kemudian wah kuliahnya gara-gara pandemi dikasih tugas banyak. Enggak seperti itu. Karena memang ada ataupun tidak ada pandemi, untuk praktikum kartografi tugasnya udah banyak, udah dari sananya, udah dari dulu tugasnya banyak. Kemudian perkembangan keilmuan kartografi dimulai dari tahun 2300 sebelum Masehi. Ditemukan peta dari tanah liat gitu, artefak yang menggambarkan lokasi-lokasi di bangsa Babilonia. Awalnya yang ditemukan terlebih dahulu itu ditemukan oleh manusia ya. Kemudian era setelahnya itu 350 sebelum Masehi, ketika teori mengenai bumi itu bulat oleh Aristoteles. Kemudian oke, kita stop dulu. Mungkin di sini, nah ini sih sebetulnya kalau tatap muka mungkin saya mau diskusi ya mengenai bumi bulat, ataupun mungkin ada yang percaya juga bumi datar. Dalam kasus ini perlu kita tekankan bahwa bumi itu bulat ya, bumi itu bulat. Banyak bukti-bukti ilmiah yang sudah ada. Mungkin nanti bisa kita diskusikan lebih lanjut kalau ada pertanyaan. Mungkin nanti juga akan saya siapkan sesi Zoom. Yang penting kita bisa ketemu lah, kita tatap muka. Masa kita cuman seperti ini aja ya kan, nggak tahu siapa
nggak tahu siapa yang ngajar, nggak tahu siapa yang diajar, ya kan, cuman dengar suaranya aja. Nanti mungkin setiap 3 atau 4 kali pertemuan nanti ada sesi Zoom atau Google Meet atau yang lain. Yang penting nanti bisa lah, ada sesi video conference lah pokoknya. Kemudian lanjut setelah konsep bumi bulat ya oleh Aristoteles. Kemudian lanjut di 85 sampai 165 sebelum Masehi. Kebalik ini harusnya 165 sampai 85. Saya ubah sekalian ya. Harusnya 165 sampai 85 Masehi. Sampai 85. Oh, bentar. Karena ini Masehi, berarti udah benar. Karena yang ini tadi sebelum Masehi ya. Ada seorang ilmuwan, Claudius Ptolemeus, itu menggambarkan peta dunia dari konsep bumi bulat. Kemudian Claudius Ptolemeus itu menggambarkan peta dunia. Kemudian abad ke-12 itu bangsa Viking mulai menjelajah dan mereka juga membuat peta daerah atau wilayah jelajahan mereka ini. Kemudian abad pertengahan di masa Renaissance ketika ada Columbus, kemudian Waldseemüller, Gerardus Mercator, ini mereka mulai membuat, kalau Columbus dia berpetualang ya, dia mengelilingi dunia. Kalau Waldseemüller dan Gerardus Mercator ini mereka juga menggambar peta dunia. Waldseemüller itu gambarnya ya peta yang di atas ini. Ini salah satu peta dunia gambaran dari Waldseemüller. Kemudian kalau Gerardus Mercator ini dia lebih ke proyeksinya. Nah, nanti untuk proyeksi juga kita akan bahas sendiri. Nanti ada materinya lah. Kemudian setelah abad pertengahan di era Renaissance, lanjut ke peta modern. Peta modern di sini sudah mulai tahun-tahun sekitar tahun 80-90-an ya. 80-90-an itu satelit ya. Dimulai dari satelit, kemudian dari satelit mendapatkan citra Landsat, dari citra Landsat kemudian diolah menggunakan sistem informasi geografis. Sistem informasi geografis, kalau mungkin dari Anda yang tadinya di SMA, kemudian jurusannya IPS, mungkin tidak begitu asing dengan istilah satelit, Landsat, penginderaan jauh, sama sistem informasi geografis. Tapi kalau dari yang IPA atau mungkin dari SMK, cukup asing ya dengan istilah tersebut. Nah, di era modern ini pemetaan itu sudah dilakukan secara digital. Sedangkan dari abad pertengahan sampai ke 2300 sebelum Masehi di bangsa Babilonia ini masih dilakukan secara manual. Belum berbasis komputer. Intinya gitu. Jadi selain di peta modern yang dia sudah menggunakan satelit, Landsat, sistem informasi geografis, ini semuanya sudah digital, berbasis komputer, menggunakan komputer semua. Sedangkan yang lain dari abad 15 sampai ke belakang 2300 sebelum Masehi, ini dia masih menggunakan manual. Nah, kartografi nanti kita akan berputar-putar atau ya pokoknya mempelajari, membahas mengenai pembuatan peta dengan cara yang manual. Nah,
Nanti yang digital akan Anda pelajari di semester depan di mata kuliah Sistem Informasi Geografis, begitu. Ya, jadi untuk pemetaan kira-kira seperti ini perkembangannya. Perkembangan keilmuan kartografi dari dahulu sampai di era modern saat ini yang sudah berbasis komputer, seperti itu. Kemudian karena tadi sebagaimana yang saya sampaikan bahwa ini nanti akan manual, ya kita akan menggambar manual sehingga dibutuhkan alat-alat. Oh, ini belum masuk ke alat-alat ya. Habis ini. Ini masih pengantar mengenai pemetaan. Penggolongan peta ya. Anda mungkin juga sudah pernah mendengar ya. Peta itu bisa digolongkan dari berbagai sudut pandang. Yang pertama berdasarkan sifat. Ada peta topografi dan ada peta tematik. Peta topografi adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu yang mencangkup unsur-unsur alam saja dan unsur buatan manusia saja atau keduanya. Contohnya adalah seperti ini. Ini adalah peta topografi. Ini adalah contoh peta topografi, tapi ini belum versi fullnya. Coba saya carikan yang full terlebih dahulu. Bentar ya, tunggu dulu, saya carikan filenya terlebih dahulu. Ini adalah contoh peta topografi ya. Kok nggak mau di scroll ya? Nah, peta rupa bumi digital Indonesia, skalanya 1:25.000, lembar sekian Kartasura ya. Tadi definisinya gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu yang mencangkup unsur-unsur alam saja, unsur buatan manusia atau keduanya. Ya, ini salah satu contohnya peta topografi. Ini sebetulnya ada versi cetaknya ya. Kalau kita kuliah secara tatap muka, secara offline di laboratorium kita, tepatnya di laboratorium spasial, itu kita ada banyak peta ini yang sudah dicetak ya. Jadi dalam bentuk kertas gitu. Nah, karya ini kan merupakan bentuk karya ya. Ini peta ini menjadi suatu karya. Nah, kalau di dalam seni rupa kan lukisan. Nah, kalau di dalam kartografi, di geografi, karyanya itu ya peta ini. Makanya tadi di definisi kartografi, kartografi ialah seni, ilmu pengetahuan serta teknologi. Sehingga ada sisi estetika nanti. Estetikanya di mana? Pada umumnya sih ada di tata letak ya. Penyusunan peta itu sendiri supaya petanya itu rapi, enak dibaca, mudah dipahami, bersih, dan
aspek-aspek estetis yang lain. Ini contoh peta topografi. Ini ada versi cetaknya sebetulnya, tapi karena kita kuliahnya online ya ini saya tunjukkan secara digital dulu ya. Paling nggak minimal Anda pernah melihat lah. Nanti semoga aja kita bisa segera masuk, nanti bisa ngelihat secara langsung peta topografinya ini itu tuh kayak gimana. Ya. Itu kemudian ada lagi peta tematik. Peta yang memuat atau menonjolkan tema unsur tertentu. Nah, ini ada tema tertentunya. Contohnya misal di sini contoh inilah. Ini adalah peta ketersediaan fasilitas Kelurahan Tonggalan, Kecamatan Klaten Tengah, tahun 2013. Di sini ada tema tertentu. Fasilitasnya di sini bisa berupa tempat ibadah, industri, rumah toko, fasilitas, dan lain sebagainya. Jadi ada tema tertentunya. Sama-sama petanya. Atau mungkin ini juga bentuk peta tematik. Peta persebaran surveillance ini maksudnya, atau korban penderita DBD, demam berdarah dengue, di Puskesmas Banyudono 1, Kabupaten Boyolali. Ya, itu. Jadi di sini ada yang titik-titik ini. Oh, yang merah itu surveillance tahun 2012, yang biru tahun 2013. Jadi ada temanya. Oh, temanya ini kan persebaran penderita DBD. Kalau yang ini tadi, ya yang ini dia cuman kenampakan fisik dan buatan aja, ya kan? Cuma kenampakan fisik dan buatan. Di sini ada legendanya juga, bisa dilihat. Nah, file-filenya ini nanti akan saya lampirkan sehingga Anda bisa melihat sendiri dengan secara langsung gitu ya. Ya meskipun online juga, maksudnya secara digital lah. Kemudian ada peta berdasarkan skala, ada skala kecil, skala sedang, skala besar. Nanti kita pelajari lebih dalam lagi. Tapi intinya penggolongan peta itu bisa dari sudut berdasarkan sifat, berdasarkan skala, berdasarkan media. Berdasarkan media ada peta mental. Nah, peta mental itu peta yang ada di dalam pikiran kita. Nanti di kelas teori pasti banyak dijelaskan ini teorinya. Peta mental pasti bahasan awalnya juga pasti adalah peta mental. Peta mental itu ya sama kayak misalkan rute Anda biasa sehari-hari ke sekolah itu kan sudah ada di dalam pikiran Anda masing-masing karena setiap hari pergi ke sekolah, ya kan? Jadi kayak rute dari rumah menuju ke tempat sekolah itu tuh kayak otomatis sudah terekam di dalam otak kita sehingga kita kalau menuju ke sana ya udah paham gitu loh, udah ngerti jalannya lewat sini. Terus nanti di depan situ ada lubang, jalannya berlubang, kemudian ada turunan, ada tanjakan, itu semua merupakan bagian dari peta mental. Kemudian peta cetak, ya yang dicetak, ya, peta yang dicetak dalam media kertas. Nah, itu kalau pengen lihat ada di lab kita sebetulnya ya. Di lab kita ada banyak peta topografi yang sudah dicetak. Kemudian peta virtual itu ya yang secara digital
kayak yang saya tunjukkan ini tadi. Ya, ini contohnya peta-peta digital. Misal ini administrasi Kecamatan Banyudono. Ini kan dia bentuknya digital. Kemudian persebaran DBD ini tadi, itu bentuknya digital. Kemudian fungsi peta itu sendiri ya, itu sebagai sarana penyaji informasi. Dari peta kita bisa mengetahui berbagai macam informasi mengenai suatu objek, dan bagi pengguna peta informasi itu tadi dapat dimanfaatkan untuk kebutuhannya. Kemudian sebagai sistem komunikasi, peta itu memiliki simbol-simbol. Simbolnya itu bisa berupa titik, garis, maupun area. Bisa kualitatif, bisa kuantitatif, bisa berupa warna, notasi, ataupun arsiran. Ya, contoh kayak tadi lah. Tadi Anda banyak menemukan arsiran, titik, simbol. Coba saya zoom terlebih dahulu di bagian legenda. Nah, di bagian keterangan atau legenda ini ada berbagai macam simbol, warna, yang masing-masing itu punya arti sendiri. Contoh, misal yang warna biru seperti ini, dengan pola arsiran seperti ini adalah sawah irigasi. Kemudian yang arsiran biru dengan pola kotak-kotak seperti ini, itu adalah sawah tada hujan. Yang hijau itu kebun, dan seterusnya. Ya, ini menjadi salah satu sistem komunikasi, cara manusia berkomunikasi dengan satu dan yang lainnya. Ya, ini titik, kemudian ini garis. Oh, kalau yang simbolnya seperti ini tuh kawat tegangan tinggi, tuh ini. Kawat tegangan tinggi ini. Nah, dengan begitu si pembuat peta dan pengguna peta itu kan meskipun secara tidak langsung terjadi suatu komunikasi. Dan juga selain itu ada pertukaran informasi, ya kan? Oh, di dekat desa Ngemplak itu ada ini loh, ada kawat tegangan tinggi. Si pengguna peta kan jadi ngerti kan, gara-gara si pembuat petanya ini. Nah, si pembuat peta kan seolah-olah meskipun secara tidak langsung memberikan informasi dan juga sekaligus berkomunikasi dengan si pembaca atau pengguna peta. Begitu. Nah, saya kira sampai di sini. Bentar, apa lagi ya? Oh iya, tadilah mengenai tugas. Nah, supaya ini clear juga sekalian di pertemuan pertama. Jadi setiap 2 minggu sekali Anda akan mendapatkan materi baru. Kemudian materinya itu nanti harus disusun menjadi sebuah laporan dan juga ada gambarnya. Contoh, misalkan ini di acara 1 itu materinya adalah peta dan ketelitian penggambaran. Nah, di situ nanti silakan dibuat laporan seperti ini dengan format. Sebentar, mungkin formatnya akan lebih baik kalau saya perlihatkan yang ini.
A. Tujuan praktikum. Kemudian B. Alat dan bahan praktikum. Kemudian C. Oh ini alat dan bahan ya. Kemudian C itu dasar teorinya. Jadi di dasar teori itu nanti silahkan cari dari berbagai referensi buku ya. Nanti ada yang saya rekomendasikan. Oh ya, jadi ingat juga nanti habis ini saya kasih tahu kira-kira buku apa aja yang harus dibaca untuk praktikum kartografi. Sebenarnya juga bisa sekalian untuk kartografi yang teori. Kemudian langkah kerja. Kemudian hasil praktikumnya nanti dilampirkan. Jadi karena ini nanti masih online, ya jadi nanti untuk laporannya dan juga hasilnya terlampir itu nanti akan saya minta di akhir perkuliahan. Kalau nanti sampai akhir perkuliahan kita ternyata masih online, ya nanti difoto aja bisa. Tapi kalau sudah tatap muka ya harus dikumpulkan secara fisik ya. Harus dikumpulkan secara fisik. Terus daftar pustaka. Nah, ini materi pertama. Kemudian materi kedua misalkan skala peta misalkan ya, acara yang kedua skala peta. Atau memperkecil peta di sini. Tujuannya apa, kemudian alat dan bahannya apa. Sama sih, sama ini ya. Kemudian langkah kerja, hasil praktikumnya terlampir. Kemudian acara 3 dan seterusnya nanti sampai kurang lebih nanti ada 7 sampai 8 acara. Gitu. Kemudian untuk materinya apa aja ya nanti sambil jalan aja. Acara 1 misalkan apa, acara 2 apa, nanti kita sambil jalan aja bisa saya sampaikan. Kemudian buku ya. Oh ya, buku. Untuk bukunya ini saya bukakan RPS-nya. RPS itu rencana pembelajaran semester. Untuk bukunya di sini ada beberapa. Yang pertama itu ini saya copy aja mungkin supaya lebih jelas. Jadinya tabel dia. Sebentar. 1 ini 2. Sebetulnya masih ada 1 lagi, cuman ini untuk yang ketiga itu setahu saya tidak ada ininya. Dia hanya tersedia di perpustakaan UMS, perpustakaan kampus, atau di ruang referensi Fakultas Geografi. Tapi yang jelas yang ada itu adalah kalau ini ya di Fakultas Geografi, tapi di sini tulisannya Fakultas Geografi UMS ya, cuman di perpustakaan induk UMS di kampus 2 itu juga ada. Jadi yang pertama ini dari Setiawati, judulnya ya Kartografi Dasar gitu, judul bukunya warnanya coklat, penerbitnya Ombak. Kemudian dari Krak dan Ormeling, judulnya Kartografi Visualisasi Data Geospasial. Ini dari UGM Press, Gajah Mada University Press. Kemudian Martono, Dwi Agus Martono sebetulnya nama beliau. Itu petunjuk praktikum kartografi. Ini setahu saya ada di perpustakaan UMS. Dan ini kayaknya tidak diperjualbelikan sih yang ini. Ini memang punyanya UMS gitu. Nah, ya semoga aja besok setelah berbagai macam hasil evaluasi bisa bertatap muka ya.
Kemudian alat dan bahan ya. Karena kita praktikum, kita butuh alat dan bahan. Alat dan bahannya itu di modul. Alat dan bahan yang perlu disiapkan itu adalah satu pensil mekanik, kemudian penggaris 30 cm atau lebih, selotip, gunting, cutter, penghapus, drawing pen. Tapi ini masih belum lengkap ya. Kita masih butuh apa lagi ya? Bentar. Kayaknya di ini selanjutnya ada. Nih alat dan bahan praktikum. Guide map ini nanti jadi guide map itu file yang saya berikan, file peta biasanya. Ini sebetulnya nanti di pertemuan kedua sih, di video selanjutnya. Kemudian kertas kalkir, rapidograph tapi di sini nanti bisa diganti dengan drawing pen, alat tulis, pensil mekanik, penggaris, penghapus, cutter, selotip, gunting. Sebetulnya butuh meja sinar juga. Kemudian sablon huruf atau penggaris huruf. Nanti coba aja di browsing penggaris huruf itu apa. Kemudian kita masih butuh lagi jangka, busur. Mungkin di sini saya buatkan listnya aja kali ya, supaya nanti bisa disiapkan dulu. Maksudnya selama 1 semester itu loh kira-kira yang dibutuhkan apa aja. Ya ini kertas kalkir atau kertas jiplak, nanti di browsing aja. Kemudian rapidograph, karena rapidograph itu umumnya harganya mahal ya, dari ratusan ribu sampai jutaan. Ya kalau ada yang bisa dipinjemi silahkan pinjam, tapi kalau tidak, solusi yang murah itu adalah drawing pen. Drawing pen size-nya 0,1, 0,3 sama 0,5. 0,1, 0,3 dan 0,5. Kemudian alat tulis, penggaris, penghapus, cutter, selotip, gunting, meja sinar, sablon huruf. Nanti ini dicoba di browsing aja, penggaris huruf atau sablon huruf. Meja sinar itu juga silahkan dicari aja. Kalau meja sinar ini saya nggak mewajibkan untuk punya ya. Maksudnya idealnya untuk melakukan praktikum kartografi itu kita harus punya meja sinar. Tapi tidak usah nanti untuk menyediakan meja sinar di rumah. Gunakan meja yang ada di rumah saja. Insya Allah udah bisa sih nanti. Tapi sebagai pengetahuan, boleh nanti di browsing meja sinar tuh sebenarnya apa sih gitu. Kemudian sablon huruf itu juga apa, nanti bisa dicari. Kemudian ada lagi busur, jangka, kemudian apa lagi ya? Ya untuk pertemuan-pertemuan awal sih sepertinya itu dulu. Untuk pertemuan-pertemuan awal itu dulu, dan ini sudah mencangkup untuk alatnya itu yang saya tulis di sini itu sudah 80% lah dari seluruh alat yang dibutuhkan kurang lebihnya. Dan tidak di setiap pertemuan pasti akan digunakan sih.
Tapi yang pasti, oh ini juga satu lagi, kertas milimeter block. Coba dicari aja nanti kertas milimeter block itu seperti apa. Nah, untuk kertas yang ini milimeter block sama kertas kalkir, kalau yang kertas milimeter block biasanya ada yang menjual udah dalam bentuk buku gitu. Itu dalam ukuran A3. Nah, belilah yang ukuran A3 tersebut. Atau yang meteran. Biasanya yang meteran ini nanti bisa belinya patungan gitu dengan temen, terus nanti dipotong-potong. Gitu juga bisa. Yang kertas kalkir itu juga sama. Biasanya ada yang menjual dalam bentuk buku, ataupun meteran. Nah, jadi nanti Anda dalam satu kelas akan saya bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok itu isinya 3 sampai maksimal 4 anak atau 4 mahasiswa. Nah, silakan nanti kalau sudah saya bagi kelompok, langsung berkomunikasi ya supaya kenal juga ya kan dengan teman kuliahnya meskipun cuman hanya lewat online. Sebetulnya kalau carinya di mana? Sebetulnya di dekat kampus ada toko alat tulis yang menyediakan semuanya ini ada tersedia di toko tersebut di dekat kampus. Cuman ya saya kan nggak tahu domisili Anda ada di mana saja. Jadi tapi intinya alat-alat yang dibutuhkan ini yang saya list di sini yang akan digunakan nanti selama 1 semester. Ya. Ingat tadi yang Rapidograph bisa diganti dengan drawing pen. Kemudian meja sinar itu tidak wajib mengadakan lah. Maksudnya Anda tidak harus punya meja sinar gitu. Jadi nggak usah beli, nggak usah ini karena pasti harganya mahal untuk meja sinar ini. Meja sinar ini pasti harganya mahal. Tapi sebagai pengetahuan aja, idealnya kita harus menggunakan meja sinar. Ya nanti semoga di lab kita segera ada ya untuk meja sinar ini nanti bisa digunakan untuk praktikum. Gitu. Saya kira untuk pertemuan pertama itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kita sambung lagi di video selanjutnya untuk materi yang sesungguhnya. Itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.